Saya tiba-tiba sangat terganggu lah. Saya yang nggak pernah bereaksi terhadap hingar-bingar politik, kan kok tiba-tiba bereaksi. Karena mungkin dari sebagai orang yang latar belakangnya defense, salah satu penyebab perpecahan itu kan nggak usah harus dari intervensi dari luar, bisa dari dalam. Ancaman itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, yang buat saya mengejutkan nih, ancaman sekarang kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Jadi begini, kalau ada orang bilang bahwa ini salah Pak Prabowo, saya nggak sepakat loh Pak. Bukan salahnya Pak Prabowo ya? Bukan. Gini loh, Pak Prabowo itu sekarang kita punya 3 calon ya, ada 3 calon presiden. Pak Prabowo salah satunya. Buat saya hukum langit itu nggak boleh dibantah. Karena no matter kita mau jadi apa, kalau langit tidak mengizinkan, tidak mungkin, betul nggak? Jadi menurut saya calon-calon presiden itu adalah sudah menjadi putra-putra terbaik bangsa. Takdir ya? Takdir. Yang nulis langit udah nggak bisa ada yang bantah. Jadi udah nggak usah dibahas soal itu. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan. Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah on the right track. Bergabung dengan sebegitu gemuk partai pun juga mungkin itu adalah sebuah pilihan atau alur yang akhirnya mengarah ke sana. Tetapi menurut saya dengan munculnya tiba-tiba putra mahkota kita sebutnya. Sekarang kita bukan presiden soalnya. Kalau presiden nggak boleh nunjuk-nunjuk begitu kan. Putra kesayangan. Menjadi cawapres dengan cara, menurut saya bukan orang hukum ya Pak Abraham Samad, jadi kalau dikejar terlalu detail pasal saya nggak terlalu paham. Tapi buat saya radar saya sederhana, 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK atau komplain lah gitu kan. Lalu saya lihat wawancara Pak Abraham Samad beberapa hari yang lalu yang tentang pamannya Gibran, ininya Gibran, semuanya Gibran gitu kan. Nah jadi Dek Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Tetapi nggak usah juga dia ngeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu it's like apa ya? Memang driving our emotions gitu. Karena pertama dia masih muda banget ya. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, tenang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok Pak Prabowo diginin ya? Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi karena negara ini tidak bersahabat kepada beliau, ya kan? Kopassus sudah jelas, lalu kembali ke tanah air ya kan, dengan sabar dan persisten melewati 3 tahapan, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, itu nggak mudah tuh. Dan saya hormat untuk orang-orang seperti itu. Jadi Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Kan begini, kita boleh aja tujuan kita baik lah. Tapi kalau cara kita salah, ya hasilnya pasti nggak baik. Nah apalagi dalam sistem negara berdemokrasi yang kita perjuangkan dengan air mata dan darah 98, kan yang mencengangkan saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri, tapi itu setelah 25 tahun. Dan setelah Ibu Tutut sudah dewasa dan matang. Exactly, Bu Tutut udah jadi ketua yayasan ini, PMI, udah bangun, Bu Tutut udah melewati banyak hal. Bukan instan. Bukan, dan 25 tahun beliau berkuasa. Nah, sekarang coba kita tarik ke Pak Jokowi ya. Saya itu pengagum beliau. Sama. I love him so much. Mungkin itu yang buat saya patah hatinya juga so much ya. Katanya kalau kita mencintai itu nggak boleh terlalu dalam Pak. Makanya harus disisakan 10%. Jangan 100% kita mencintai. Masalahnya udah terlalu nih kan. Nah, begitu masuk ke tahun kedua memang saya udah mulai agak terganggu nih. Cinta saya tuh mulai agak terganggu. Kenapa? Karena saya udah agak heran kok tiba-tiba anaknya jadi wali kota. Mantunya jadi wali kota. Tapi karena saya tuh sangat pro anak muda, dan kan saya nggak kenal langsung mereka nih, si adik-adik kecil ini. Ya mungkin saja mereka is a good thing. Walaupun buat saya, kok dari pisang goreng bisa hebat banget ya. Saya juga pengen anak saya jual pisang goreng kalau begitu caranya kan. Tapi oke, anyway, itu another story. Begini, tapi dalam hati saya semoga, udahlah, biar aja lah. Ya kan, this is politik, this is demokrasi, toh dipilih oleh rakyat gitu kan. Apakah rakyat jadi kondisikan atau enggak, that's another story ya. Nah, tapi begitu mau menjadi cawapres, apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita dan MK kita di obrak-abrik, saya nggak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat, saya bukan siapa-siapa, saya hanya dosen, guru lah, kalau bisa disebut saya hanya guru. Dan menurut saya, kok begini ya? Dan saya menangkap, karena kan saya tuh orangnya gaul sama siapa aja Pak Abraham.
Saya tuh gaul dari anak muda, makanya bahasa saya kadang-kadang suka kayak selebor begitu karena saya Ini senang enak ngobrol. nih, bahasa Iya, selebor. ngobrol santai gitu. Nah, saya bisa menangkap itu. Menangkap sekali kegelisahan itu, atau masyarakat banyak di kampung gitu yang bilang, Bu Koni katanya kok kayak begini sih gitu kan, kok presiden berubah gitu. Iya. Nah, tapi kan segini, kita nggak bisa komplain kalau kita nggak ngasih jalan keluar. Oke. Saya sendiri udah ketemu Pak Dasko. Oke. Saya tanya, Pak Dasko kira-kira mungkin nggak ya menarik atau mengganti Gibran. Gibran ini kan? Nggak mungkin kan? Nggak bisa dong sudah masuk ke KPU dan lain-lain. Lah makanya terus pada saat saya diundang hadir di pertemuan rumah pemenangan Presiden Ganjar, saya diundang sebagai tamu. Itu terus saya ditanya juga kan apa pandangan saya. Ya saya bilang pandangan saya itu yang akhirnya saya marah bukan kepada siapa-siapa tapi kepada Presiden. Karena beliaulah yang membuat, kan gini loh, di Indonesia itu nggak boleh bikin keriuhan loh. Betul nggak? Itu Panji Gumilang yang keriuhannya sampai sekarang juga nggak jelas apa, ditangkap langsung. Loh ini yang bikin keriuhan Presiden terus gimana nangkepnya? Ya, Makanya saya bilang gini, udahlah kita kasih jalan keluar. Karena buat saya kalau ada masalah tuh ada jalan keluar. Opsi 1, Pak Dasko bilang nggak mungkin kan ganti cawapres. Mungkin. Oh, masih mungkin ya? Ya. Oh, ya, at least sampai sekarang nih karena namanya sudah itu ya. Yang kedua, saya sarankan apakah Presiden sebaiknya cuti aja. Toh beliau punya mainan tuh di IKN yang katanya tahun 2024 masih selesai. Sudahlah, resign aja cuti di IKN, biarkan Pak Wapres memimpin. Supaya apa? Supaya nggak ada suuzon. Kita ini kan bernegara nggak boleh ada suuzon, mesti usnuzon ya. Nah, tapi ada waktu itu kawan di sebelah saya, Pak Ari bilang, nggak cukup Bu kalau cuti, kalau untuk usnuzon itu harusnya beliau lengser saja mengundurkan diri. Betul. Atau dengan segala hormat, Mr. Presiden, tarik putramu, udah nggak usah. Pertama kasihan Pak Prabowo, karena sekarang suara-suara masyarakat tuh yang tadinya Prabowo berat, langsung males gitu. Banyak loh, kan kasihan juga.